Nah, bagaimana Pak Menteri bisa memastikan bahwa KMP ini bukan monster baru yang jadi alat bancakan dari oknum-oknum di desa? Pak Menteri, kita belajar dari bagaimana dulu di zaman Orde Lama ada namanya KUD. Betul ya Pak Menteri ya? Kemudian setelah itu ada namanya BUMDes. KUD dan BUMDes banyak yang kolaps dan bahkan bangkrut. Bahkan sengaja oleh para pengurusnya dibikin bangkrut agar duitnya bisa jadi bancakan Pak Menteri di masa itu. Nah, kami ingin mendapatkan jaminan yang konkret dari Pak Menteri agar KMP ini tidak bernasib sama seperti KUD dan BUMDes Pak Menteri. Nah, bagaimana Pak Menteri bisa memastikan bahwa KMP ini bukan monster baru yang jadi alat bancakan dari oknum-oknum di desa? Kalau gagal, tentu NPL perbankan akan bisa terancam, yang tentu dapat mengganggu stabilitas keuangan nasional begitu. Kemudian kalau dananya macet, kemudian dana desa dijadikan jaminan Pak Menteri. Nah, kalau dana desa disita bank, lalu siapa yang ke depan nanti akan bangun jalan desa? Siapa yang kemudian akan bangun jembatan desa? Siapa yang kemudian akan bangun sekolah-sekolah di desa-desa itu Pak Menteri? Nah, jangan sampai yang jadi korban adalah rakyat, adalah desa, adalah menteri perbankan BUMN begitu. Nah, kemudian selanjutnya Pak Menteri, jangan sampai ada nepotisme dan KKN sejak awal. Maka pertanyaan saya, apa langkah konkret dari Pak Menteri untuk memastikan bahwa pengurus KMP ini tidak asal tunjuk Pak Menteri, tapi betul-betul profesional dan punya integritas. Kalau Bapak dengar di lapangan, termasuk di dapil kami di Pasuruan Probolinggo Pak, dan Bapak nanti bisa, Bapak kan mantan Menteri Komunikasi Informasi, Bapak bisa cek tuh di media apa saja yang sedang dikeluhkan masyarakat. Banyak masyarakat kita sekarang menyampaikan bahwa koperasi ini rata-rata pengurus yang ditunjuk, yang dibentuk adalah keluarganya kepala desa Pak Menteri. Nggih. Nah, kalau sejak awal saja sudah nepotisme, sudah KKN, bagaimana ke depan? Nah, banyak juga sarjana yang pulang ke daerah, Pak Menteri, yang mereka ini sarjana akuntansi, sarjana administrasi, mereka bingung loh. Ternyata di daerah saya ada lowongan ini tuh, ada Koperasi Merah Putih, tapi mereka tidak pernah dilibatkan. Bahkan tidak pernah diumumkan mau ada rekrutmen Koperasi Merah Putih. Padahal di paparan Pak Menteri tadi jelas bahwa dalam perekrutan harus diumumkan kepada masyarakat dan publik. Tapi nyatanya tidak ada. Tiba-tiba Koperasi BIM Salabim terbentuk. Maka yang ingin kami tanyakan adalah, jangan sampai kemudian koperasi ini menjadi alat bancakan baru bagi oknum-oknum di desa, Pak Menteri.